Halo semua, kali ini kita akan membahas basic dasar Excel. Excel adalah sebuah aplikasi atau software pengolah angka dari Microsoft Office. Kita akan menggunakan Microsoft Excel 2013. Workbook adalah buku kerja tempat melakukan manajemen data yang dapat menyimpan lebih dari satu worksheet pada Microsoft Excel. Lalu, bagaimana sih cara membuat workbook baru pada Microsoft Excel? Jika kalian membuka Microsoft Excel, tampilan awalnya akan seperti ini. Untuk lebih mudahnya, kalian hanya cukup klik Blank Workbook. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, apabila kalian sudah membuka workbook, namun kalian ingin membuka workbook baru, cukup klik File, New, dan Blank Workbook. Kemudian akan muncul workbook baru seperti ini. Atau kalian juga bisa menggunakan CTRL N. Nah, kemudian akan muncul workbook baru seperti ini. Nah, apa sih fungsi workbook pada Excel dan bagian-bagiannya? Kita akan mulai dari paling atas. Paling atas disebut title bar, menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau dibuka. Secara default, nama workbook pada Microsoft Excel adalah Book 1. Kemudian ada Quick Access Toolbar, berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Kamu dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Yang ketiga, ada kontrol jendela. Berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel, yaitu maximize, minimize, dan menutup jendela Microsoft Excel. Kemudian ada menu bar, merupakan kumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel. Setiap menu bar terdiri dari ribbon. Ribbon adalah tempat perintah-perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan ikon perintah atau command button. Masing-masing command button mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Yang kelima ada name box atau kotak nama. Berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Yang keenam ada formula bar. Berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Kamu juga dapat mendefinisikan nilai numeric maupun teks pada formula bar. Yang ketujuh, ada kolom atau kolom. Berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A sampai XFD. Kamu dapat menggunakan CTRL plus panah kanan untuk menuju kolom terakhir Microsoft Excel 2013. Kemudian ada row atau baris, berfungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka 1 sampai 1048576. Kamu dapat menggunakan CTRL dan panah ke bawah untuk menuju baris terakhir Microsoft Excel 2013. Kemudian ada sel aktif. Sel aktif berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel yang akan ditampilkan pada name box. Yang ke-10 ada tab worksheet. Berfungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja.
Yang ke-11 ada lembar kerja Excel. Lembar kerja Excel adalah semua sel yang ditampilkan pada workbook. Yang ke-12 ada horizontal scroll bar. Berfungsi untuk menggeser lembar kerja, ke kanan atau ke kiri. Yang ke-13 ada vertical scroll bar, berfungsi untuk menampilkan lembar kerja ke atas ataupun ke bawah. Yang ke-14 ada back view, berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Yang terakhir ada status bar, berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan pengguna. Yang kedua, kita akan membahas tampilan, bagian, dan pengertian worksheet Microsoft Excel. Worksheet adalah lembar kerja spreadsheet yang berfungsi sebagai tempat input data oleh pengguna melalui sel, diproses dan ditampilkan pada workbook. Data tersebut diatur oleh workbook sehingga dapat dipindahkan atau copy pada worksheet lainnya. Worksheet terdiri dari baris dan kolom. Berdasarkan jumlah baris dan kolom pada Microsoft Excel, worksheet Microsoft Excel berisi 17,179,869,148 sel. Tampilan worksheet terdiri dari kolom dan baris. Lalu, bagaimana cara memberi nama worksheet? Worksheet Microsoft Excel secara default bernama Sheet 1, Sheet 2, dan seterusnya. Seperti pada layar, kamu dapat mengubah nama worksheet untuk mempermudah saat bekerja dengan banyak sheet dalam satu workbook. Cukup dengan double klik nama sheet pada tab sheet, kemudian ganti namanya. Atau klik kanan pada nama sheet, lalu pilih rename. Lalu, bagaimana cara menghapus dan menambah worksheet? Untuk menambah worksheet dapat dilakukan dengan klik tanda plus pada tab sheet Microsoft Excel. Sedangkan untuk menghapus, kamu dapat klik kanan nama sheet yang ingin dihapus, lalu klik delete. Sebenarnya terdapat beberapa opsi yang ditampilkan saat kamu mengklik kanan pada tab sheet Microsoft Excel. Yang pertama ada insert untuk menambah worksheet baru serta jenis lembar kerja lainnya. Kemudian ada delete untuk menghapus worksheet. Rename untuk mengubah nama tab yang disorot. Move or copy untuk mengurutkan worksheet atau menggandakan worksheet. View kode digunakan untuk menampilkan kode visual basic atau makro pada worksheet. Kemudian ada protect sheet untuk mengamankan worksheet seperti menambah password. Kemudian ada tab color untuk mengubah warna tab sheet yang disorot. Saya akan mencontohkan dengan memberi warna kuning. Kemudian ada hide untuk menyembunyikan worksheet sehingga worksheet tidak muncul pada tab sheet. Untuk menampilkan kembali worksheet yang disembunyikan, klik kanan, klik unhide. Kemudian ada select all untuk memilih semua worksheet dalam workbook aktif. Kemudian di paling pojok kiri bawah terdapat tombol navigasi tabs. Saat bekerja dengan banyak sheet, Microsoft Excel akan mengaktifkan tombol navigasi pada tab sheet untuk berpindah dari worksheet ke worksheet lainnya. Saya akan mencontohkan. Pertama-tama kita akan menambahkan worksheet terlebih dahulu sampai penuh. Nah,
Kemudian tombol navigasi akan hidup seperti ini. Kita bisa klik kiri atau klik kanan seperti ini. Yang ketiga, kita akan membahas bagian fungsi dan pengertian ribbon pada Microsoft Excel. Seperti yang telah dibahas tadi, ribbon terdiri dari tab menu, grup perintah atau command group, dan tombol perintah atau command button. Masing-masing menu terdiri dari command group, tempat tombol perintah berkelompok. Tombol perintah memberikan beragam kegunaan atau fungsi pada Microsoft Excel. Jenis ribbon Microsoft Excel dan fungsinya. Ribbon Microsoft Excel terdiri dari tab menu yang dilengkapi dengan grup perintah. Tab menu pada Microsoft Excel terdiri dari menu File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View, Developer, Load Test, Power Pivot, and Theme. Fitur Developer, Load Test, and Theme secara default disembunyikan pada Microsoft Excel. Yang pertama, kita akan membahas menu File. Menu File merupakan menu utama pada Microsoft Excel 2013. Sejak rilis Microsoft Excel 10, Office button mulai digantikan dengan menu File pada ribbon Microsoft Excel. Menu File berfungsi untuk membuat, menyimpan, serta manajemen file dan aplikasi pada Microsoft Excel. Yang kedua, menu Home. Menu Home pada Microsoft Excel memberikan perintah-perintah pada Microsoft Excel yang paling sering digunakan. Command Group dari menu Home. Yang pertama, Command Group Clipboard adalah grup perintah yang digunakan untuk melakukan cut, copy, paste pada Microsoft Excel. Command Group Font adalah grup perintah yang berfungsi untuk manajemen font pada Microsoft Excel. Atau kamu dapat klik Ctrl Shift F dan akan muncul tampilan seperti ini. Command Group Alignment adalah grup perintah pada Microsoft Excel yang berfungsi untuk mengatur rataan tampilan data serta penggabungan sel Microsoft Excel. Number adalah grup perintah yang berfungsi untuk mengubah format tampilan angka pada Microsoft Excel. Style adalah grup perintah yang berfungsi untuk memberikan kustomisasi tampilan sel pada Microsoft Excel. Cells adalah grup perintah yang berfungsi untuk melakukan modifikasi sel baik width, height, dan lain-lain. Editing adalah grup perintah yang sangat berfungsi untuk manajemen data. Yang ketiga ada menu Insert. Menu Insert berfungsi untuk menyisipkan data pada lembar kerja Microsoft Excel. Command group dari menu Insert ada Tables untuk membuat tabel dan pivot, Illustration untuk menambahkan gambar dan shape, Apps untuk menambahkan fitur tambahan dari Microsoft Store, Chart untuk membuat grafik pada Microsoft Excel, Report untuk membuat data ilustrasi pada Microsoft Excel, Spark Lines untuk membuat mini chart, Filters untuk menyaring data, Links untuk menambah hyperlink pada sel, Text untuk menambah teks khusus, dan Symbol untuk menambah simbol dan rumus atau equation matematika. Menu yang keempat yaitu Page Layout. Menu Page Layout digunakan untuk mengatur ukuran lembar kerja terkait dengan proses mencetak file Excel. Command Group pada Page Layout ada Themes untuk memberikan efek visual pada lembar kerja Microsoft Excel, Page Setup untuk melakukan pengaturan kertas pada lembar kerja Microsoft Excel, Scale to Fit untuk mengatur skala baris dan kolom terhadap ukuran kertas pada lembar kerja Microsoft Excel, Sheet Option untuk menampilkan grid lines atau garis pembatas sel dan headings baik saat melakukan editing maupun printing, dan Arrange untuk mengatur objek umum berupa shape pada lembar kerja Microsoft Excel. Yang kelima ada menu Formulas.
Menu formula berisi grup perintah terkait formula Excel. Function library untuk menampilkan semua formula yang dapat digunakan pada Microsoft Excel. Define name untuk memberikan nama sel pada Microsoft Excel. Formula auditing untuk manajemen suatu proses yang dilakukan suatu formula terhadap sel-sel pada Microsoft Excel. Dan calculation untuk menghitung suatu formula secara langsung. Yang keenam, ada menu data. Menu data terkait dengan manajemen data secara keseluruhan pada Microsoft Excel. Yang pertama, ada common group get external data untuk melakukan import data di luar ruang lingkup Excel seperti Microsoft Access dan SQL. Kemudian ada connection untuk menghubungkan tabel-tabel dalam lembar kerja Microsoft Excel. Sort and filter untuk mengurutkan dan menyaring data. Data tools untuk analisis data. Biasanya digunakan pada penelitian. Dan outline untuk mengelompokkan data sehingga data lebih mudah untuk dilihat. Yang ketujuh, ada menu review. Menu review terkait dengan penulisan, perubahan, serta komentar pada Microsoft Excel. Common group yang pertama ada proofing untuk menganalisis kesalahan penulisan pada Microsoft Excel. Language untuk menerjemahkan data yang kamu buat ke bahasa lainnya. Comment untuk menambahkan komentar pada lembar kerja sehingga lebih mudah untuk dibaca. Change untuk memberikan keamanan data sehingga perubahan data lebih aman. Menu yang kedelapan ada view. Menu view terkait dengan tampilan pada jendela Microsoft Excel secara keseluruhan. Yang pertama ada workbook views untuk mengubah tampilan lembar kerja. Tombol perintah ini juga tersedia di pojok kanan bawah jendela workbook Microsoft Excel. Kemudian ada show untuk menampilkan atau tidak rules, formula bar, gridline, atau headings. Zoom untuk memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja Excel. Window untuk menambah jendela workbook baru dengan menggunakan fitur ini. Macros dan menu add-ins adalah menu tambahan jika kalian menggunakan Fuse. Yang keempat, kita akan bahas cara auto hide, menyembunyikan, dan memunculkan ribbon pada Excel. Ribbon display option adalah fitur yang disematkan pada bagian atas jendela Microsoft Excel untuk mempermudah mengatur tampilan ribbon. Cara yang pertama adalah cara memunculkan ribbon pada Excel dengan ribbon display option. Klik ribbon display option di pojok kanan atas Microsoft Excel, kemudian pilih show tabs dan comment, kemudian ribbon akan ditampilkan. Yang kedua adalah cara menyembunyikan ribbon pada Excel dengan klik kanan mouse. Caranya, klik kanan pada area ribbon yang kosong, kemudian klik collapse the ribbon. Maka, ribbon akan dihilangkan atau disembunyikan. Cara yang ketiga, yaitu cara menyembunyikan ribbon pada Excel dengan ribbon display option. Caranya, klik ribbon display option di pojok kanan atas Microsoft Excel, kemudian pilih show tabs, maka ribbon akan disembunyikan. Cara yang keempat adalah cara mengaktifkan auto hide atau fitur otomatis menyembunyikan dan menampilkan ribbon. Yang pertama, klik ribbon display option di pojok kanan atas Microsoft Excel, pilih auto hide ribbon, maka fitur auto hide aktif dalam mode full window. Ribbon akan muncul ketika kamu klik bagian atas jendela Excel. Tada! Yang kelima, kita akan membahas 5 cara menambah Quick Access Toolbar pada Excel. Quick Access Toolbar adalah toolbar untuk mengakses perintah-perintah dengan cepat dan dapat disesuaikan dengan perintah yang sering kamu gunakan. Yang bisa ditambahkan pada Quick Access Toolbar yaitu command button, tools yang tidak terlihat pada ribbon, dan macros yang kamu buat. Secara default, Quick Access Toolbar menyediakan perintah seperti ini. Yang pertama, ada ikon disket, digunakan untuk menyimpan dokumen. Kemudian, ada undo dan redo.
Kemudian ada tombol drop down, adalah tombol kustomisasi Quick Access Toolbar. Cara menambah Quick Access Toolbar yang pertama adalah dengan drop down. Caranya, klik tombol drop down pada Quick Access Toolbar, pilih More Command. Apabila kamu ingin menambahkan Quick Access Toolbar dari Insert tab, kamu tinggal klik Insert tab pada Choose Command From, kemudian tinggal pilih kamu ingin menambahkan ribbon yang apa. Di sini saya ingin menambahkan Insert Equation, tinggal diklik Insert Equation-nya, kemudian di Add, dan klik OK. Nah, ini sudah ditambahkan pada Quick Access Toolbar. Cara yang kedua adalah menambahkan Quick Access Toolbar dengan ribbon. Misalnya, aku ingin menambahkan perintah copy pada menu home. Cukup klik kanan pada icon dan klik Add to Quick Access Toolbar. Maka icon akan ditambahkan pada Quick Access Toolbar. Cara yang ketiga adalah cara menghapus icon di Quick Access Toolbar dengan mudah. Caranya adalah klik kanan icon perintah, kemudian klik Remove. Cara yang keempat adalah cara menghapus icon di Quick Access Toolbar dengan More Command. Caranya, klik tombol drop down pada Quick Access Toolbar. Pilih More Command, tinggal dipilih kamu ingin menghapus atau menghilangkan perintah apa pada Quick Access Toolbar. Di sini aku ingin menghapus copy. Kemudian klik Remove dan klik OK. Maka perintah pada Quick Access Toolbar dihapus. Yang kelima adalah cara memindahkan Quick Access Toolbar di atas atau di bawah ribbon. Caranya dengan klik tombol drop down, lalu pilih Show Below the Ribbon. Maka Quick Access Toolbar akan ditaruh di bawah ribbon. Apabila ingin menaruhnya di atas kembali, cukup klik drop down, kemudian Show Above the Ribbon. Oke, cukup sekian pengenalan basic dasar Microsoft Excel kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini. And see you in the next video.